Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Komisi Yudisial telah meloloskan 45 nama dari 113 nama calon hakim agung untuk seleksi kualitas. Ke-45 nama ini selanjutnya akan mengikuti tes lanjutan, yakni tes kepribadian dan tes kesehatan. Lalu bagaimana pola rekrutmen calon hakim agung dan bagaimana menakar tingkat independensi para calon hakim agung ini jika kelak sudah terpilih? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama kita ada pakar hukum pidana Profesor Dr. Agus Rono, SHMH. Selamat sore, Prof. Selamat sore Mbak Tasya, sehat? Sehat, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, Prof. Agus, ini ada 45 nama calon hakim agung yang lolos. Ini berdasarkan bidang masing-masing begitu ya. Ini kita sore hari ini akan membahas mengenai menilik bagaimana independensi dari calon hakim agung ini. Ini yang menjadi persoalan atau muncul isu adalah saat ini kan karena menggandeng Komisi 3 untuk pemilihan calon hakim agung ini sehingga dipertanyakan begitu independensinya. Menurut Prof bagaimana dengan menggandeng Komisi 3 dari DPR ini? Ya, saya kira begini, saya kira kan proses rekrutmen kan bertahap secara berjenjang ya, yang sementara ini kan masih dalam tahapan yang menjadi kewenangan dari KY atau Komisi Yudisial untuk menseleksi, dan kemarin sudah uji kualitas. Saya kira itu sudah beberapa nama, 45 yang tadi disebutkan itu lolos. Namun demikian tentu masih ada beberapa tahapan-tahapan lagi yang harus dilalui gitu. Nah, kalau terkait dengan soal apakah ada independensi tidak terkait dengan proses yang nanti ketika lolos oleh tim dari KY yang kemudian akan diajukan ke Komisi 3 DPR untuk dilakukan fit and proper, tentu ini banyak aspek gitu ya, banyak aspek yang harus diperhatikan. Ya, saya pikir tidak perlu khawatir menurut saya untuk kaitannya dengan peran dari Komisi 3 ini apakah independen atau tidak begitu. Yang jelas saya kira ini bagian dari check and balances ya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana salah satu peran dari DPR itu untuk melakukan satu proses mekanisme pengawasan. Karena kalau di dalam struktur kekuasaan kita kan memang tidak ansih murni trias politika murni begitu ya. Kekuasaan dibagi tiga, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi kadang-kadang saling berkaitan, makanya kita menyebutnya adalah disebut dengan division of power atau pembagian kekuasaan. Kadang-kadang ada irisan-irisan antara kewenangan dari yudikatif dengan kewenangan dari legislatif, begitu juga dengan kewenangan yudikatif dengan eksekutif dan juga eksekutif dengan legislatif gitu. Nah, ini sebagian kecil memang diperankan, dan saya kira apa yang dilakukan dalam proses seleksi hakim agung ini adalah yang diperankan oleh Komisi 3 ini adalah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan, dan seyogyanya ini menjadi hal yang sangat baik ya. Tidak ada satu diharapkan sih ini benar-benar independen ya. Para calon hakim agung yang kemudian nanti masuk dalam fit and proper yang diajukan ke Komisi 3 ini benar-benar memang mempunyai kualifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan integritasnya. Saya yakin kalau yang 45 ini yang lolos itu dari uji kualitas, saya yakin tidak perlu kita ragukan lah gitu. Namun dari segi integritas ini yang patut kemudian menjadi catatan yang nanti saya kira Komisi 3 perlu untuk mendalami lebih jauh integritas dari masing-masing calon itu. Gitu. Kalau untuk segi dari seleksi kualitas ini, apa saja sih Prof sebenarnya yang termasuk di dalam seleksi kualitas ini? Ya, biasanya kan di dalam segi kualitas kan bagaimana kemampuan seorang calon hakim agung itu terkait dengan pemahaman soal hukum ya. Tentu kan minimal ada persyaratan 20 tahun kalau tidak salah itu bisa mempunyai pengalaman di bidang hukum, dan kemudian kalau hakim karir itu malah justru lebih lama lagi begitu. Namun demikian tentu kalau yang hakim non karir kan mensyaratkan harus minimal doktor ya, doktor untuk bisa mengajukan menjadi calon hakim non karir. Karena ini kan dibagi dua itu, hakim karir dan hakim non karir begitu. Yang terbagi kemudian ke dalam 4 kualifikasi kamar, yaitu untuk pidana, kemudian peradilan agama, kemudian militer, ya perdata, tun, dan seterusnya. Ya, ini kan dibagi-bagi sehingga sesuai dengan peluang atau kuota yang ada di masing-masing hakim ini, begitu ya. Nah, nanti
Saya kira kualitas ini tidak hanya dari segi kemampuan atau pengalaman yang bersangkutan, tapi juga tentu berkaitan juga dengan hukum acara ya, hukum acara. Karena memang ini sudah levelnya level hakim agung, bukan level di hakim tingkat pertama, tingkat pengadilan tinggi, tidak. Tapi ini sudah levelnya level hakim agung, sehingga tahu betul apa tugas pokok dari seorang hakim agung ya ketika dia memeriksa suatu perkara begitu. Apakah perkara pidana, perkara perdata, tata usaha negara maupun perkara di bidang peradilan di bidang agama begitu. Nah, ini tergantung dari kemampuan kualitas itu tidak hanya ditentukan dari soal yang berkaitan dengan kemampuan hukum dalam arti materialnya, tapi hukum acara itu juga menjadi satu hal yang catatan yang penting ya untuk dipahami seorang calon hakim agung itu. Iya, kalau untuk tahun ini kan kabarnya ada 145 calon begitu ya, Prof. Ini yang termasuk yang terbanyak sepanjang pemilihan. Nah, ini bagaimana ini bisa mempengaruhi kualitas dari calon hakim agung sendiri? Ya, kalau dari kan prinsipnya begini ya Mbak Tasya, kalau misalkan soal banyak tidak banyaknya itu kan tergantung dari minat dari yang bersangkutan ya untuk menjadi calon hakim agung gitu. Nah, ini kan memang diberikan kesempatan yang luas, seluas-luasnya dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini, kemudian untuk diberikan kesempatan kepada siapapun juga dari baik itu hakim karir maupun hakim non karir untuk meniti jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Mahkamah Agung gitu, hakim sebagai hakim di tingkat Mahkamah Agung. Nah, tentu ya kalau dilihat dari apakah banyaknya yang minat, berarti kan kemungkinan ini kan tentu justru bagus kan, kita bisa menghasilkan calon-calon hakim agung yang benar-benar bisa diseleksi dengan baik itu dari segi kualitas, kepribadian dan juga integritasnya, saya kira kan. Ya, jadi nanti menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Iya, diharapkan ke depannya nanti dengan banyaknya semakin banyak jumlahnya maka akan terpilih atau akan terseleksi dengan kualitas yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya, Prof. Ya, pasti demikian. Karena kan artinya begini, katakanlah misalkan ada 13 posisi yang kemudian diperebutkan oleh sekian banyak calon begitu. Nah, kalau berbeda dengan kalau calon yang ada yang mendaftar cuma hanya 13, ya artinya kita hanya diisi dari 13 kota itu ya orang-orang yang tidak mempunyai, katakanlah bukan tidak mempunyai kualitas ya, lebih tingkat kualitasnya dibandingkan dengan kalau misalkan pihak-pihak yang mencalonkan diri itu lebih banyak gitu. Artinya pilihan-pilihannya itu akan lebih banyak untuk menghasilkan suatu calon hakim agung ya yang mempunyai suatu kualitas, tidak hanya kemampuan soal hukumnya, tapi juga tentu integritas, itu yang paling penting menurut hemat saya. Iya, ini kan ada kamar perdata, kamar pidana, kemudian tata usaha negara. Nah, ini biasanya pertarungan mana sih yang paling ketat ini, Prof? Ya, kalau yang paling banyak disorot orang itu yang biasanya kan pidana gitu ya. Padahal kalau kita lihat semua kamar itu penting, baik itu pidana, perdata, tata usaha negara, itu penting sekali karena itu akan menghasilkan satu putusan dari tingkat yang terakhir kan. Mahkamah Agung ini kan adalah merupakan benteng terakhir. Nah, benteng terakhir keadilan, siapa yang memerankan ya hakim agungnya itu sendiri, baik itu untuk perkara-perkara di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Nah, kualitas dari hakim itu sendiri dan juga integritas dari hakim yang kemudian ada di posisi kamar baik itu pidana, perdata, tata usaha negara itu sangat ditentukan oleh kualitas maupun integritasnya, sehingga putusan pengadilannya pun yang dihasilkan baik itu pada tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali itu mempunyai suatu kualitas yang sangat luar biasa, karena ini harus mampu memerankan diri sebagai seorang hakim agung, benteng terakhir keadilan. Nah, kalau tidak, ya ini akan kualitas putusannya akan pasti akan menimbulkan pertanyaan dari publik begitu kan. Publik pasti akan mengkritisi kualitas dari putusan hakim di tingkat Mahkamah Agung ini gitu. Baik, Prof, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di Dialog Nusantara Petang bersama dengan Prof. Agus Surono, pakar hukum pidana. Prof, ini tadi Anda mengatakan bahwa memang saat ini banyak sekali begitu ya yang memang mencalonkan diri, dan ini ada juga dari jalur karir dan juga dari jalur umum. Apakah mereka memiliki peluang yang sama? Ya, peluangnya sama antara jalur karir dan non karir. Memang yang calon-calon yang dari jalur karir itu lebih banyak ya jumlahnya, kalau saya cermati itu lebih banyak dibandingkan dengan yang non karir. Artinya memang kalau kita lihat dari kemampuan dari segi hukum acaranya, baik itu di bidang acara pidana, perdata, tata usaha negara dan yang lainnya, itu hakim karir akan lebih menguasai karena memang dia sudah terbiasa untuk dalam berpraktek begitu. Namun demikian non karir pun juga bisa berpeluang, misalkan seorang akademisi ataupun seorang advokat senior gitu ya. Dan biasanya di luar negeri itu pun juga begitu. Hakim-hakim agung itu diisi oleh para akademisi dan juga berasal dari advokat senior juga. Itu bisa juga berasal dari yang kemudian mengisi posisi-posisi hakim agung ya yang ada di beberapa negara ya seperti di Amerika dan yang lain-lain saya kira. Dan kalau yang hakim karir itu ya tentu lebih banyak dalam artian calonnya lebih banyak karena memang kalau kita perhatikan kan mereka kan jumlah dari pengadilan tingginya juga lebih banyak ya dibandingkan dengan kalau kita perhatikan kan setiap provinsi kan ada pengadilan tinggi. Artinya kalau satu orang di pengadilan tinggi saja mencalonkan, maka kemudian ada sekitar 34-an calon begitu. Dan ini bisa saja lebih dari itu. Bahkan hakim ad hoc pun ya itu juga banyak yang mencalonkan diri untuk mengikuti proses seleksi sebagai calon hakim agung ini. Ini kalau yang dari umum ini nanti tetap akan bisa bagus begitu kredibilitasnya ya, Prof? Bisa, saya kira banyak juga teman-teman saya dulu dosen ya, akademisi itu yang sudah menjadi hakim agung ya. Saya kira banyak juga ya, artinya dan cukup berbobot juga, berkualitas juga. Mantan guru saya itu Profesor Muladi, ya itu kan dulu pernah jadi hakim agung ya, almarhum itu kan. Dia hakim agung juga. Kemudian ketua MA yang sebelumnya Prof. Bagir Manan misalkan, itu juga akademisi kan. Ketika beliau memimpin lembaga Mahkamah Agung itu juga mempunyai integritas yang sangat luar biasa. Bahkan banyak juga guru-guru saya, dosen-dosen saya yang sudah pensiun jadi hakim agung itu berasal dari akademisi. Artinya peluangnya sama lah gitu. Yeah. Yang paling penting buat saya, menurut hemat saya, kalau sudah masuk kepada proses seleksi dalam hakim agung ini, kalau kemampuan dari segi kualitas saya kira mempunyai tidak terlalu jauh lah perbedaannya, gapnya tidak terlalu jauh. Tapi bagi saya yang paling penting adalah soal integritas. Karena integritas itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Dan sekarang ini menjadi satu barang yang mahal di kita gitu. Dalam hal memutuskan putusan-putusan pengadilan itu pentingnya seorang hakim yang mempunyai integritas itu menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa menurut hemat saya. Iya, ini terkait dengan topik kita hari ini juga adalah menakar independensi. Ini terkait juga tentunya dengan integritas. Nah, ini bagaimana agar hakim agung yang kita miliki pada saat ini bisa ditingkatkan integritasnya? Ya, saya kira begini. Saya mengingatkan kepada teman-teman calon hakim agung ya. Berproses yang normal saja, tidak usah yang aneh-aneh gitu ya. Tidak usah yang aneh-aneh karena Anda akan menjadi calon hakim agung ya, menjadi calon hakim agung yang mempunyai yang diharapkan oleh masyarakat itu menjadi benteng terakhir keadilan. Sehingga ketika kemudian Anda mengikuti proses seleksi sebagaimana yang mestinya berjalan ya, itu nanti insya Allah akan melahirkan seorang atau beberapa orang calon hakim agung yang mempunyai integritas yang luar biasa. Proses seleksi tidak mesti harus ya, kadang-kadang yang menjadi persoalan kan lobby-lobby itu Mbak Tasa gitu ya. Ini yang mestinya tidak boleh dihindari karena di dalam proses yang mekanismenya ini ada kalanya kemudian ketika fit and proper ya di dalam Komisi 3 itu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang calon hakim agung. Dan ini seorang hakim ya yang ketika melakukan hal itu ini melanggar kode etik loh.
Ya melanggar kode etik baik profesi ya, profesi masing-masing ya. Sebelum dia menjadi calon hakim agung itu juga sudah melanggar kode etik menurut saya. Ya, Apalagi kalau ada hakim-hakim calon yang berasal dari karir kemudian melakukan hal seperti ini pasti pelanggaran kode etik. Kode ya. etik sebagai seorang hakim gitu. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga independensi. Karena hakim nanti ketika kemudian sudah menjadi hakim agung, para calon hakim agung ini kan putusannya kan benar-benar independen, Ya. tidak dipengaruhi, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik itu eksekutif, legislatif dan seterusnya gitu. Nah, ini juga harus tetap dijaga dengan cara bagaimana? Caranya adalah proses yang diikuti, yang dilalui oleh para calon hakim agung itu ya tentu harus benar-benar dijaga marwahnya sebagai seorang calon hakim agung gitu. Ya, tentunya juga. Marwahnya gitu. Ya, betul. Apalagi saat ini juga kepercayaan publik juga masih banyak meragukan karena saat ini banyak sekali anggapan bahwa hukum ini tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, bagaimana Hakim Agung Mahkamah Agung harus mengembalikan kepercayaan publik? Ini tentunya bukan PR yang mudah begitu ya, Prof. Ya, ini saya kira harus kita jadikan momentum. Ini kan momentum KY yang baru nih, ya. Komisi Yudisial yang baru yang kemudian memproses atau memproses apa namanya para calon hakim agung meskipun ada beberapa di bulan yang lalu. Tapi saya kira ini momentum bagi KY untuk membuktikan bahwa proses yang dilakukan dalam rangka untuk merekrut para calon hakim agung ini benar-benar bisa dijaga integritasnya, independensinya, sehingga melahirkan seorang atau beberapa orang hakim agung yang mampu untuk memerankan sebagai pengawal benteng terakhir keadilan gitu. Ini kan ada tim penghubung nih, Prof, tim penghubung KY dan MA. Ini apakah akan cukup membantu? Ya, yang dulu pernah saya sampaikan bahwa mestinya memang KY dan MA ini harus punya hubungan yang harmonis gitu ya. Dulu kan sempat ada hubungan yang tidak harmonis antara KY dengan Mahkamah Agung. Namun sekarang mestinya harus kembali kepada tujuannya. Tujuan dari dalam proses perekrutan hakim agung itu adalah apa? Melahirkan para hakim agung yang mempunyai satu integritas dan marwah untuk menjaga keadilan gitu. Nah, ini yang harus dijaga benar hubungan yang baik antara KY dengan Mahkamah Agung, karena nanti yang akan melakukan pembinaan kepada hakim-hakim agung ini kan Mahkamah Agung sendiri kan begitu. Nah, oleh karena itu ya harus ada hubungan yang baik gitu. Jangan kemudian antara KY dengan MA tidak nyambung gitu. Ini yang tidak boleh terjadi gitu. Tidak boleh terjadi demikian. Baik, baik Prof. Ini tentunya dengan kita semuanya berharap bisa terpilih begitu ya calon-calon hakim agung yang memiliki integritas yang tinggi sehingga hukum di Indonesia juga semakin baik dan tentunya akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia juga semakin meningkat. Prof, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.